Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di siang hari ini untuk edisi UMKM hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Dan alhamdulillah kita bersama narasumber ada Ibu Herlina Mus, owner dari Elmus. Ini topik kita di obrolan UMKM adalah merajut dapat menyehatkan, dan kita menyapa Ibu Herlina Mus. Assalamualaikum Ibu Herlina. Bicara Bu. Assalamualaikum Ibu Herlina. Volumenya kayaknya ndaan. Iya, Ibu Herlina, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Herlina? Kabar baik. Iya, Ibu Herlina, kalau bicara tentang merajut dapat menyehatkan, nah sebenarnya UMKM apa yang Ibu jalani? UMKM ini sejak kapan berdiri Ibu? Berdirinya UMKM saya itu sejak tahun 2021. 2021. Tapi aktif merajut itu sudah lama. Hanya aktif di UMKM itu 2021. Lalu kenapa Ibu bisa menggeluti usaha merajut ini? Saya melakukan ini karena hobi. Hobi ya, hobi iya, merajut hobi ya. saya. Oke, baik. Sejak kapan Ibu hobi merajut? Sejak SMP tahun 1979. SMP ya. Oke. Dan dengan hobi itu Ibu langsung mendirikan usaha. Kapan Bu? Mohon maaf diulang, kapan usahanya didirikan? Itu sejak saya mulai di tahun 2018. Iya. Saya buat dulu browse-browse karena waktu itu kan teknologi belum terlalu lancar ya. Nah ada sih tapi belum aktif di YouTube, belum aktif di FB. Nah, nanti setelah aktif di internet, di YouTube, FB, saya mulai di situ belajar kembali, mengikuti workshop, dan mulai memperdalam pengetahuan saya sebelumnya. Lalu saya di tahun 2021 bergabung dengan RB. Apa itu Bu? Rumah BUMN BRI. Oh begitu. Jadi bergabung Miki di 2021 ya Bu ya. Ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini. Iya. Jadi boleh Bu, dalam berjalannya waktu Ibu merajut ini sudah kemana saja jualannya? Jualannya? Iya, ada sampai mungkin ke Gorontalo atau kemana? Oke. Saya hanya di tempat saja, terutama pada rekan-rekan, tetangga, teman-teman sejawat. Kebetulan saya kan mengajar, jadi teman-teman saya rata-rata pesan rajutan saya. Apa yang kebanyakan dipesan Ibu? Mereka pesan tas, merenovasi tas juga. Oh, renovasi tas. Kemudian maksudnya renovasi tas apa ini maksudnya tasnya Bu? rusak kan, kulitnya rusak. Saya renovasi dengan benang rajut. Oh begitu, iya tahu. Apa yang biasa ditambahkan Ibu dari kerusakan itu? Benang rajut. Benang rajut yang di. Jadi kalau yang rusak itu dirajut di tas itu dirajut, ya? Diukurkan dulu, baru dirajut. Nah sesuai dengan ukurannya, setelah itu disambung sebagai finishingnya, selesai anunya ya. Saat selesai kita nyambung langsung begitu. di tasnya. Jadi memang kita perbaikinya itu pakai memang benang, umpamanya rajutan dia punya rusak. Ya. Jadi Ibu yang perbaiki, begitu maksudnya. Ya. Tasnya juga tas rajutan maksudnya. Oh, bukan tas kulit begitu Bu ya, yang tidak, tas kulit yang direnovasi. Oh, tas kulit yang direnovasi. Tapi kulitnya kan kulitnya sudah rusak. Jadi saya sobek dan saya ganti dengan benang rajut. Iya. Oke. Ibu selama ini apa beragam variasi atau juga apa saja yang Ibu buat dalam rajutan? Tadi tas, ini topi sahabat budaya. Saya pakai dulu topinya, lihat topi, ya. Sal ya, sweater, ponco,
bunga rajut yang bunga gantung. Oh, bunga rajut ada Ya, juga Bu ya. Saya hanya ndak bawa karena tempatnya ndak muat. Terus payung rajut. Payung rajut juga ada. Ya, saya waktu itu buat payung rajut karena pernah mengikuti festival rajut di Solo. Iya. Oke. Jadi ada payung dan ada tas juga ada ya Bu payung, ya. ada tas, Oke. ya. Tatakan piring itu alas piring ya, Ya, alas gelas, pokoknya macam-macam. Ya. Macam-macam Apa yang saja bikin. yang bisa dirajut. Oke. Baik, Ibu kalau pengerjaan topi itu biasa berapa lama atau 3 hari. ini 3 hari dibuatnya? Dan juga ada namanya Elmus ini capnya ada ini Elmus. Iya. Ya. Elmus nama brand saya. Iya, kenapa kasih nama Elmus Bu? Karena singkatan dari nama saya. Oh, Herlina Mus. Iya. Oh, begitu. Iya. Iya, Oke, baiklah. Oke, jadi Ibu jualannya hanya di rumah saja untuk saat ini. Enggak juga, saya kan biasa ikut pameran. Oh, oke. Nah. Pameran apa saja Ibu? Pameran yang pernah Pamerannya, diikuti? Ya di samping rajutan ada juga itu manik-manik yang Oh, lagi Ibu viral jual sekarang manik. kan. Iya. Strap HP, gelang-gelang. Ya, itu Iya. Oh, jadi itu yang Ibu itu bikin. juga penambahannya. Oh, iya. Kalau tas yang Ibu bawa saat ini itu berapa hari dibikinnya? Ini 3 hari. Sama dengan topi Sama berarti ya. topi. Nilai yang mana yang lebih rumit, topi atau tas atau sama saja? Nggak ada yang rumit. Nggak ada yang Semuanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Iya. Oke. Kan ini kan harus ini ya Bu ya, harus artinya kalau pilih benangnya harus benang bagus nih. Ya. Ibu bawa contoh benangnya mungkin ada. Benang itu kan topi. Jadi dia menggunakan benang spesial juga untuk topi. Oh, Tas begitu. juga begitu. Kalau tas kadang juga ada yang harus benangnya kaku dan agak besar. Karena tas kan, kalau topi saya biasa menggunakan polycherry. Polycherry. Polycherry itu seperti itu polycherry. Kalau ini kan tutup kepala, jadi Iya. saya menggunakan katun. Katun ya. Oh, jadi beda-beda benang, Beda-beda, iya. beda juga rajutan Bu ya. Iya, beda rajutan, beda produk, beda juga benangnya. Kenapa katun? Karena kan ini lebih lembek. Ya. Oh, supaya lentur ya Bu ya. Ya, lentur dan ringan begitu. Kalau ini agak berat. Agak berat. Oh, dan begitu. Dan kaku. Iya, kaku Iya, kita kaku. Wadi, jadi memang Kalau ini beda-beda Bu enggak. ya. Kalau satu topi ini Ibu jual seharga berapa biasa? 150. 150.000. Kalau tasnya berapa Bu? Kalau ini 2,5. 250.000. Itu kalau orang Papua bilang kayak noken ya. Iya. Kayak noken ya. Oke, Ibu kalau boleh juga, ini benangnya Ibu beli memang di toko yang langganan Saya atau beli di memang? Shopee pesan. Oh, pesan langsung di online ya, lebih murah ya Bu ya. Online, iya. Oke. Karena kalau di Makassar ada juga tapi masih kurang. Oh, masih kurang. Oh, mikrofonnya mungkin Ya, agak lagian ya. kan kalau di Shopee transportasinya tidak terlalu rumit, tidak kena matahari. Kita Iya. kan merajut jarang kena matahari karena merajut Iya. di rumah terus kan. Di rumah duduk ya Bu ya. Jadi kita enaknya pesan di Shopee Oh, atau datang pesan sendiri. sama teman-teman. Oh, ada juga teman-teman yang biasa pergi beli. Oke, kalau biasanya Ibu bikin rajutan begini, belum pi, bagaimana pemasarannya nih? Kalau belum pi jadi atau sudah jadi baru kita promo atau bagaimana Bu? Ya. Pemasarannya itu kadang dilihat di marketplace ya. Saya kan juga aktif di marketplace. Oh, marketplace. ya. Oke. Nah, jadi Oke, di situ saya pernah bisa juga amigurumi ya. Amigurumi itu di marketplace. Pokoknya di marketplace itu saya lakukan dengan di rekan-rekan saya. Saya kan baru selesai dari maksudnya ngajarkan. Iya. Nah, itu anu saya apa ini tempat menjual saya itu dengan teman-teman. Oh, ada di situ Iya, ya, di sekolah teman-teman ya. sekolah, teman-teman ngajar. Ya, itu begitu. Rata-rata temannya Ibu pesan apa biasanya rata-rata? Tas. Tas ya. Ya, Kalau dengan satu tas? tatakan gelas, tatakan piring. Kalau satu gelas? Iya. Berapa harganya tatakan itu gelas? Tatakan piring atau gelas itu perlusin saya kasih dia 2,5. 250.000. 250 iya.
Itu murah itu kalau tatakan piring. Kalau 2,5 kan tatakan besar. piringnya besar ya. Iya betul. Ya, tapi kalau dapat- gelas? Kalau gelas 1,5. 1,5. Jadi Ya, beda-beda untuk ya Bu 6 ya. piece. Untuk 6 piece 1,5. Ya. Oke, banyak juga yang pesan Bu ya. Iya. Oke. Ibu kalau sehari biasa merajut apa saja atau ada tidak target-target untuk merajutnya sehari? Iya, sejak saya pensiun, saya itu sudah punya target. Saya bekerja di rumah. Saya mencanangkan bahwa saya ini juga pekerja rajutan. Jadi pakai target seperti ini. Iya itu. Saya targetkan harus selesai 2 dalam sehari. Jadi saya mulai bekerja dari jam 9 pagi. iya, terus istirahat, urus yang lain. Setelah itu masuk lagi jam 3 sampai maghrib. Nah setelah itu sholat, kerja lagi. ya, aktivitas lagi di rumah. Sudah isya, kerja lagi sampai jam 10. Nah selesai. Gitu. Selesai biasanya 2 ya sehari ya. Yang kecil-kecil begini. Kalau ibu yang rata-rata yang pesan ya, umpama pesan sama ibu, itu berapa hari atau ada biasa tidak yang oh iya deh mau pesan topi Ya, terus targetnya ada. saya seminggu begitu, ada tidak Ada. Bu? Ada bahkan lebih seperti sweater. Oh sweater, iya bagaimana Saya itu biasa Bu? kerja itu hampir sebulan. Karena sweater kan besar dan lebar kan, besar dan panjang. Nggak mungkin lah sweater kecil-kecil ya. Betul, Tergantung iya. dari siapa yang mau menggunakan. Oh, terus Kalau biasa orangnya kecil, ya kecil juga. biasa diukur juga Bu? Iya, Oh. saya punya sweater, anakku kubuatkan. Oh iya. Dan itu sesuai ukuran Sesuai badan. ukuran, iya. Kan itu pakai hitung-hitung juga Bu ya. Karena ini juga pakai hitung-hitungan Bu. Iya, kita harus menghitung. Makanya itu merajut menyehatkan. Kenapa? Kita fokus. Dengan fokus, otomatis kita mengolah daya ingat, ketajaman pikiran, begitu. Makanya saya bilang merajut itu menyehatkan, Iya. menghilangkan stres. Oh iya. Jadi lebih tenang kalau Iya. merajut ya Bu ya. Iya. Kayak amarahnya tertuang di Iya, sini merajut. sambil merajut sambil ngomel ngomel. ya mungkin ya. Enggak, bisa ngomel karena kita harus menghitungkan. Oh itu. Oh saya kira sambil merajut jengkel saya hari ini. Oh tidak ya. Tidak ya. Justru perajut ya boleh marah. Oh, begitu. Dia happy ketika dia merajut, dia menghadapi. Nggak tahu ya yang lain saya kan hobi. Jadi ketika saya menghadapi benang-benang saya happy. Saya senang. Saya tidak pernah marah. Karena dia sudah menghibur saya. Itu dibilang menyehatkan. Ya. Makanya menyehatkan. Iya. Oke. Ibu dengan menjalani usaha atau kerajinan merajut ini sendiri, ini kan ada variasi-variasi warna, ada variasi-variasi juga bentukan. Ini kalau dibikin itu Bu, apakah harus dikonsep dulu atau memang berjalan saja begitu? Diganti saja, jalan biasa saja, disambung, langsung sambung. Iya, dia karena ini Langsung juga- disambung, langsung ganti benangnya kan memang punya teknik. Oh ada teknik Cara memang. ganti benang bagaimana? Nah itu. Oh seperti itu. Terus kalau besaran kepala juga ibu ukur Iya, memang? pakai ukuran. Kalau dewasa itu 18 cm. Iya 18 cm. Kalau anunya. begitu. Diameternya. Oh diameter. Itu begitu. Kalau saya pakai Pakai kayaknya kaki. pas coba ya. Ya, lumayan. Cocoji. Cocoji. Di atas kepala. Oke. Kasih ke bawah turun bawah. ya. Lah pakai headset dulu. Oke, iya. Baik. Jadi memang kerajinan ini memang membuat kita lebih sehat, lebih Iya. sabar ya, Bu ya, Iya. menghadapi segala Betul. sesuatu. Nah, kembali lagi, Bu, kalau pemilihan warna, apakah kalau dari konsumen itu biasa pesan ke Ibu Iya. maunya warna ini, saya mau warna ini, begitu biasa ya? Iya. Oh, kalau tas Ibu biasanya pesannya bagaimana? Umpama saya mau pesan, contoh ya, temannya Ibu lah ya pesan tas hari ini, itu jadinya berapa hari Ibu? Kalau tas tergantung dari besarnya. Kalau ukurannya kecil-kecil ya cepat selesai kan. Tapi kalau ukurannya besar
Iya. Ya agak lama juga toh. Begitu. Tapi rata-rata kalau tas saya biasa selesaikan yang besar-besar itu seminggu. Seminggu. Iya. Karena dalamannya juga. Tapi kenapa ini kayak noken ini lebih cepat Ibu? Apa perbedaannya? Perbedaannya karena kita kan lagi belajar. Kita kan ikut workshop ya. Nah, ditargetkan gurunya targetkan harus selesai begini, jadi kita harus selesaikan. Begitu. Gitu. Kan kalau ada motivasi itu kita cepat selesai. Yes. Kalau enggak ada motivasi kan kita biasanya malas-malas. Iya. Ibu sudah berapa banyak event yang diikuti? Tadi menyinggung tentang event. Event-event yang diadakan untuk kayak mungkin bank-bank yang ada, kayak bank yang Ibu bilang tadi itu biasa adakan event kayak pameran. Iya, pameran mungkin. Pameran, aduh, saya nggak bisa hitung karena banyak Midi. Sudah banyak. Yang terakhir ini apa yang Ibu ikuti pamerannya? Ya, Panakukang Square. Panakukang Square. Ya, itu di Panakukang Square dalam tahun ini. Sebelum Agustus kita sudah ikut bulan 6 kayaknya ya. Terus ini baru-baru Agustus sampai 18 Agustus dari awal. Itu kita ikut lagi di Panakukang Square itu di Ramayana. Nah, ini lagi event berikutnya di UNM. Rencana di UNM. Iya, rencana. Tanggal 11 kayaknya sampai 13, 3 hari. Tapi ini September ya Ibu ya? Ya, September. Oke. Saya usahakan selalu ikut event. Kenapa alasannya? Enak kan menjual bersama teman-teman ya. Kita sambil duduk saya sendiri, saya sama teman-teman. Iya. Teman-teman tim ya, sama-sama selalu. Jadi biar mahal anunya kan kita berbayar. Jadi biar mahal terasa ringan. Karena sama teman. Benar sekali. Apalagi kumpul lagi reuni ceritanya Bu ya. Sambil curhat juga ya. Ya kayaknya begitu. Kayaknya gitu. Ya curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Baik, Ibu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini. Ya. Bali papojiku siruntu engkame mani elokku engkame mani cinaku lahor yale na amri Siruntu
andri. Siruntu engkame mani elokku, engkame mani cintaku, lahor yale tak andri sama narau sedih tani alino rinu laui senang mu bali papojiku. Siruntu engkame mani elokku, engkame aku lahor yale tak andri. Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita kembali berbincang bersama owner dari Elmus, Ibu Herlina Mus. Dan merajut itu dapat menyehatkan, kata Ibu Herlina, karena katanya kalau orang merajut itu mentalnya bakal sabar, mentalnya juga bakal terobati dengan merajut ya, karena menghitung nggak bisa salah-salah tahu. Oke, baik. Ibu Herlina, kembali lagi. Ibu punya karyawan di rumah, Ibu? Iya. Ada karyawan di rumah Ada. ya. Berapa orang, Ibu? 3 orang. Alasannya kenapa pilih punya karyawan? Kenapa? Kenapa harus punya karyawan? Ya, Ibu tidak bisa kerja sendiri atau bagaimana? Memasarkan juga kan. Oh, pemasaran. Oh, ada yang memasarkan, Bu ya. Ada bagian apa lagi, Bu? Karyawannya Ibu dari 3 ini? Itu keuangan. Oh, ada Dia mengatur keuangan. keuangan. Apalagi? Hanya itu saja. Oh, jadi 2 orang. Iya. Oh, jadi satu mengatur keuangan, satu medsos. 2 orang memasarkan, 1 orang bagian keuangannya. Oh, begitu. Apa mereka memasarkan melalui apa, Bu? Marketplace tadi? Ya, ada IG, dengan Facebook. Itu dari rumah ke rumah bawa ke tetangganya memperkenalkan begitu. Oh, tidak ada di Instagram, Ibu, atau di Facebook? Oh, ada ada di juga Instagram. ya. Apa kalau Instagram, boleh tahu namanya? Nama Instagramnya. Elmus Craft. Kalau Facebook juga sama. Elmus Craft. Oke. Pakai craft belakangnya. Oh, kalau pakai di craft Instagram. di belakangnya ya. Oke, baik. Terus Ibu kalau biasa ini dalam sehari ada berapa orang yang pesan, Bu, biasanya? Apanya?
Berapa orang yang pesan Tas. bukan pokoknya segala jenis barang. Segala jenis. Biasa apa? Berapa orang? Itu terakhir di bulan Juni. Itu rata-rata kan teman-teman saya. Ini setelah selesai belum, karena cuman itu teman-teman juga teman-teman satu grup ya. Tapi kalau dulu itu sejak 2021 sejak saya mulai di UKM itu ya, saya mulai memasarkan karena sudah punya brand, jadi sudah berani. Nah, itu di teman-teman ngajar saya, teman-teman sesama saya pendidik gitu. Oh begitu. Jadi ini biasanya sehari mungkin satu yang pesan topi Bu ya, biasa ya. Ada saja sehari pemesanan dari teman ya Bu ya? Iya. Ada. Tas itu rata-rata. Tas itu rata-rata yang dia pesan ya Bu ya? Mereka pesan. Tas rata-rata. Dengan tatakan piring. Tatakan piring gelas, rata-rata, ya. tatakan gelas. Oke. Kembali lagi Bu, kalau biasanya modalnya untuk tas itu berapa? Atau topi Modal juga untuk berapa? tas. Iya. Benang lah paling tidak benang. Benangnya. Iya, biasanya berapa benang dia pakai? Berapa benang dia pakai? Ukurannya besar. Kayak begini yang Bu. kayak itu. Iya. Topi ya. Itu 1 gulung lebih. 1 gulung lebih. Iya. Boleh tahu benangnya itu? Angkat dulu benangnya Bu. Benang tak yang di depan. Ya, iya. Angkat dulu ke saya mau lihat. Iya, angkat dulu. Iya. Itu Ibu punya benang itu harganya berapa kalau boleh tahu? Ini harganya 15.000. 15.000. Jadi kalau 2 alhamdulillah masih bisa 30. untuk yang lain 30 ya. Iya, begitu tapi ya. kan belum ongkirnya kan. Oh iya juga. Ya kita kan harus hitung ongkirnya juga. Kalau satu begini saya belum tahu nih harganya tadi berapa Bu? Belum tahu nih. 150 di lupa. Kalau saya. itu sebenarnya itu enggak pakai ongkir karena itu kan benangnya polycherry. Nah, itu polycherry kan banyak di toko-toko di Makassar. Jadi saya lebih cenderung belanja di Makassar kalau polycherry. Nah, itu pakai 1 gulung lebih. Ya di Nah, polycherry-nya itu kan harganya 13,5. Oh, agak murah ya Bu ya. Ya tahu. Aduh. Enggak apa-apa Ji. Artinya di sini memang orang merajut itu kan bukan nilai dari benangnya tapi keterampilannya yang harus dihargai. Tingkat kesulitan yang memang harus kita hargai Bu ya. Dan waktu orang membuat itu cukup lama. Itu yang harus kita pikirkan, bukan dari benang atau bahan bakunya. Menggunakan tangan ya. Iya, itu ya saya bilang keahlian itu Bu. Jadi memang kita tidak bisa menilai sesuatu dengan benang ataupun apa bahan yang dipakai, tapi memang saya bilang tadi waktu juga pemikirannya orang ataupun juga orang punya. Tapi banyak orang loh berpikir begitu. Ya mungkin di sini harus diyakinkan bahwa memang kita kalau merajut itu harus melihat waktunya orang, juga keterampilan karena keterampilan itu mahal, tidak semua orang bisa ya begitu. Baik, Ibu lagi merajut apa saat ini? Saat ini saya lagi merajut ini. Orang bisa menggunakan bando untuk yang enggak pakai jilbab kan, bando segitiga. Tapi untuk yang menggunakan jilbab, dia bisa menggunakan tutup kepala. Oh, kayak dalaman begitu ya? Dalaman kepala, dalaman jilbab. Dalaman jilbab ya, oke. Begitu. Kalau dalaman Ibu jualnya harga berapa? 75 itu ya Bu ya dalamannya. Oh ya. Terus kalau masuk mesin cuci bisa Bu ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Tidak rusak ya Bu ya? Iya. Oh iya. Begitupun topi. Iya. Sama pokoknya juga. semua yang penting yang rajutan benang bisa. Bisa Bu ya. Oke. Dan enggak luntur. Oh iya. Oh memang pesan benangnya yang tidak luntur Bu ya? Tidak luntur. Oke, baiklah. Oke, Ibu Herlina, ini tadi alamatnya belum ditahu. Di mana alamat rumahnya untuk jualan ini Bu? Apanya? Alamat untuk berjualan. Biasanya Alamat di rumah saya. Iya, untuk jualan kan jualan juga di rumah ya Bu ya. Oke. Di mana Bu? Di Goa ya Bu ya. Oke. Daerah Palangga. Siapa tahu ada yang mau pergi beli di sana lewat depan rumahnya Ibu bisa langsung ya ke Palangga. Boleh sekali. Karena Palangga luas Ibu. Di mana? Palangga itu. Checkpoint masuk kan sebelum Taeng.
Oh, sebelum tayeng. 100 meter pokoknya dari jalan poros. Ada Begitu. checkpoint masuk ke dalam. Ya. Mm. Checkpoint itu pos polisi ya. Oh, Yang checkpoint. kalau kita dari Makassar kan sebelah kanan. Oh, dari Makassar sebelah kanan Bu ya. Sebelah Oke, kanan. oke. Baik, jadi kalau mau pergi ke sana bisa sahabat Iya. budaya dapatkan di Goa, tepatnya di Palangga Bu ya. Oke, dan ada memang di situ tulisannya untuk mengenalkan produknya Ibu atau Belum. toko. Saya Belum. sebenarnya ini sudah salah karena saya belum pernah melaporkannya. Oh, belum di pernah kepala Bu. desa. Hah? Oh, belum pernah melaporkan. Saya kan belum punya waktu. Baru-baru kan selesai habis itu beraktivitas sebagai pegawai kan, jadi tidak punya kesempatan. Betul. Nah ini dalam waktu dekat saya akan lapor ke lurah setempat. Bahwa saya jualan ini ya, permisi tabe. Iya. Siapa tahu ada yang mau beli. Saya pas papannya ada gitu ya. Kan ada nomor WA ya? Boleh nomor WA-nya berapa Ibu? Bisa. Oh boleh. 085 341 085 341 577 577 383. 383. Atas nama siapa Ibu? Ibu Herlina Mus. Ibu Herlina Mus. Jadi bisa langsung sahabat budaya itu WA-nya tadi Iya. di 085 341 577 383. Jadi kalau siapa yang mau dibuatkan rajutan, nah Ibu bisa buatkan kayak tadi bisa juga apa Bu tadi sweater ya bisa ya Bu sweater ya. bisa. Berapa hari Bu kalau sweater sebulan? Sweater itu kan sweaternya besar ya, jadi agak lama. Biasa diukur juga badannya orang Bu Iya, untuk sweater. Oh diukur. sama Ya ya. dia pakai Excel bagaimana? Nah memang rajutan itu ada ukurannya. Kalau Excel begini rantainya, rantai awalnya atau chains. Nah itu kalau Iya. L begini rantai awalnya. Nah itu dalam rajutan itu kita mengenal rantai atau chain. Itu begitu. Nah kalau sudah, nah baru kita lakukan. Gitu. Oke. Ibu kalau kembali lagi tadi Ibu mengatakan bahwa event atau juga pameran-pameran Ibu biasa ikuti. Nah, pameran yang Ibu ikuti itu biasa ada yang laku juga Bu Tabe ini untuk bahan brandnya Ibu sendiri. Ya. Ada ya yang laku biasa ya. Diundang tidak teman-temannya? Pak mau ke pameran ini biasa bilang begitu kayak. Iya. Jalan-jalan kayak kesini nongkrong-nongkrong sama-sama biasa iya. begitu ya. Iya. Ajak begitu. Jualan sambil nongkrong sahabat budaya. Oke. Baik. Ibu Herlina, ini tadi Ibu bilang ada 3 karyawan. Kenapa Ibu pakai karyawan Apanya? untuk keuangan? Ya, Kenapa Ibu pakai karyawan untuk keuangannya Ibu? keuangan. Di Keuangan saya. rajutan ini. Iya. Kenapa? Alasan apa Bu? Maksudnya keuangannya kenapa? Kan Ibu kan punya karyawan keuangan ya Iya. di rajutan ini. Iya. Kenapa Ibu pakai? Apakah Ibu merasa susah kalau membagi antara keuangan rumah dan keuangan rajutan? Oh iya. Saya melakukan itu karena kan kebetulan karyawan saya kan anak saya juga. Oh, anak sendiri. Iya. Saya aktifkan mereka di usaha saya kan. Daripada orang lain, kan orang lain pasti dibayar, tapi tetap mereka saya bayar juga. Oh, biar anak tetap dibayar ya Bu Iya. ya. Digaji per bulan juga. Iya. Atau Digaji digaji kalau per ada yang kalau ada rajutan. yang dia pasarkan. Oh. Kalau tidak ya tidak. Ya begitu kan. Iya. Jadi dia kan termotivasi toh untuk Mm. pergi pasarkan itu barang-barang. Oh iya juga ya. Walaupun anak disuruh juga untuk memasarkan ya. Iya. Saya kira orang luar yang Ibu pakai. Oh bukan. Paling ramai biasa pesan rajutan ada bulan-bulan tertentu Bu untuk atau iya. Itu seperti baru-baru kan ada yang pesan topi rajut. Itu yang merah putih kan. Oh iya merah putih. Iya. Lagi 17-an itu. Itu yang situ banyak banyak yang ya. pesan, ya. Banyak yang pesan. Rata-rata pesan topi. Rata-rata pesan Yang topi. merah putih. Biasa kemarin berapa pesan merah putih topinya? Kemarin itu ada peserta itu senam. Ada 12 orang minta dianukan Dibuatkan buatkan, topi iya. merah putih. Jadi- yang bentuknya begini, mohon maaf Iya. Bu. Oh begitu. Jadi saya bilang jauh sebelumnya dia sudah pesan. Sebulan Jadi, sebelumnya? iya. Karena saya bilang kalau pesan jangan
pas mepet waktunya. Karena buatnya juga kan Makan lama waktu ya. Apalagi kalau banyak pesannya, kalau 2-3 ya enggak apa-apa bisa dalam 1 minggu. Tapi kalau banyak sampai 12, 10, 12 kan pakai waktu juga kan. Betul. Jadi dia mengerti. Apalagi ibu sendiri yang bikin ya. Saya sendiri, karena karyawan pun dari yang tahu. Sebenarnya kan ilmu itu kan harus diturunkan, apalagi anak-anak sendiri, Bu. Ya itu sepertinya kayak begitu ya. Tapi yang aslinya itu enggak begitu. Ya itu susahnya. Itu hobi itu biasa harus turun ke anak, Bu. Iya, enggak tahu, hobinya lain. Dia punya kesenian, tapi lain. Ada yang melukis. Ada yang suka melukis. Ada yang suka itu buat gelang tali. Nah, itu dia. Ada yang suka masak. Oh ya, jadi beda-beda ya. Beda-beda dia punya. Tapi tidak ada turun hobi begini. Aduh, siapa mau melanjutkan kalau begitu regenerasi? Itu makanya saya bilang. Aduh, lumayan loh menghasilkan uang. Boleh tahu, Bu, rata-rata keuntungannya atau budget awalnya berapa ini dulu awal budgetnya ya? Modal awal. Iya, modal awal. Modal awal itu ada 2 juta. Lumayan ya, Bu ya. Kenapa? Karena saya beli benang saat itu, terus saya buat tas dan saya pasarkan di sekolah saya. Mulai di situ. Ya. Jadi modalnya harus kencang dulu ya. Iya, karena benangnya pegawai kan, sahabat budaya. kalau dibeli banyak, murah. Iya. Ya. Jadi itu hari yang penyalurnya bilang, bukan di Shopee, bukan teman-teman online. Iya. Tapi di Tangerang. Dia bilang kalau mau beli yang harga murah bisa saya kasih, tapi dengan jumlah banyak. Nah, kebetulan waktu itu saya memang serius untuk menjalani. Nah, saya beli banyak, jadi 2 juta saya beli, lumayan. Karena harganya memang murah. Saya dikasih tuh hari 10.000. Terus kalau dia jual eceran 15. Jadi lumayan kan. Ya enggak apa-apa. Iya. Nah, kan benang tidak bakalan rusak. Iya. Yang penting kita masih kemas yang baik, simpan di tempat yang baik. Ya. Saya rasa aman. Boleh tahu, Bu, juga tadi Ibu mengatakan bahwa benang itu awet ya. Iya. Bagaimana sebenarnya cara merawat rajutan itu supaya tidak luntur warnanya, tidak orang bilang benangnya keluar begitu. Bagaimana caranya, Bu? Karena biasa kan ada yang keluar ya. Dari benangnya ada memang benang yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Jadi kita harus pintar-pintar pilih jenis benang. Ada murah, tapi kualitasnya jelek. Luntur cepat, ya itu berbulu ya. Nah itu seperti benang wol itu bagus sebenarnya. Benang wol yang ada di toko ada kan hanya berbulu, jadi kurang bagus kalau kita mau jadikan produk. Itu kalau untuk dipakai-pakai enggak apa-apa bisa. Tapi ada juga orang suka benang gitu. Tergantung selera lah. Gitu ya, Bu ya. Tapi yang penting jangan luntur. Nah gitu kan, kalau luntur nggak bagus, cepat pudar. Iya. Gitu. Oh, jadi memang kriterianya ada untuk memilih benang, Bu ya. Iya. Oke lah. Maksimal biasa pengalamannya Ibu berapa lama itu bertahan rajutan-rajutan seperti ini? Pengalaman Ibu bertahun-tahun. Apa itu? Lamanya bertahan 10 tahun ke 20 tahun ke rajutan-rajutan ini. Lamanya bertahan itu rajutan? Iya. Maksudnya dari apanya? Dari mungkin warnanya, rajutannya sendiri. Ya. Itu rajutanku itu sudah lama. Itu topiku sudah lama. Tapi puluhan karena tahun memang ya, Bu ya. Benangnya bagus, jadi dia kelihatan kayak baru kubuat. Sudah lama itu. Dari tahun 2023. 2023 berarti Ini kan 1 tahun. 1 tahun lebih ya. Iya, 1 tahun. Saya kira puluhan tahun maksudnya bertahan yang beginian, Bu, maksudnya. Awal 2023, akhir 2022. Iya, tapi kalau ketahanan dari benda ini ya bisa puluhan tahun ya.
Tapi kalau kita lebih rawat lagi, simpan di plastik, Iya. ataukah dilipat baik-baik, awet. Oh, awet ya. Karena itu ndak luntur dan bisa disikat. Bisa disikat, Bu. Iya. Ada kan ndak bisa disikat. Ini Iya. ndak bisa disikat ini karena ini benang rayon. Kalau itu Iya. benang rayon. Karena memang dia harus ringan kan, jadi kita harus pilih yang ringan-ringan. Dan kan dalaman saja tuh ndak terlalu kotor. Kalau Jadi itu topi kan lumayan debu dan lain-lainnya ya, Bu ya. bisa disikat Bisa disikat, Bu ya. Oh ya, tahu. dan tidak luntur. Oke. Baik, Ibu, kalau mendalami namanya rajutan, Ibu kenapa memilih rajutan? Apakah keuntungannya lebih besar atau bagaimana, Bu? Ya, yang alasan untuk ini Apanya? bertahan, alasan untuk bertahan merajut. Iya. Rajutannya Karena keuntungan, bertahan. maksudnya Ibu menjalani usaha rajutan ini, apakah karena Ibu ada keuntungan yang lumayan di sini atau dari yang lain-lain yang lebih banyak mungkin dibandingkan usaha lain? Iya, saya Dirasa-rasa itu lebih nyaman ya. Soal keuntungan ya Relatif. relatif ya, kan namanya hobi. Jadi mau ya ada yang beli atau tidak, no problem kan. Tapi saat dulu itu, ini kan saya belum lapor ke mana ini, ke desa. Andai saya lapor mungkin di sekitarnya sudah ya. Waktu masih sekolah dulu, masih ngajar dulu, rata-rata dalam 1 bulan itu, bukan 1 bulan, 1 minggu. Biasa yang pesan sama saya itu ada 4 orang. Dan tas yang saya pasarkan agak sedang ukurannya dengan harga 250. Nah, jadi dalam seminggu itu ada 4 saya selesaikan. Oh, lumayan. Nah, itu ya. begitu. Iya. Bahkan sampai selesai dari sana saat pensiun, ada 1 produk saya tidak selesaikan, pesanan temanku. sampai sekarang saya belum selesaikan karena padatnya waktu itu. Begitu ya, Bu ya. Jadi selalu nih tiap hari merajut gitu. Iya, tiap hari merajut. Jadi biar di sekolah kalau lagi istirahat merajut lagi. Iya, tahu. Pesanan teman dirajut lagi. Jadi tidak ada waktu untuk ngobrol yang lain. Iya, karena harus berhitung. Iya. Terus ini kan dulu zaman Covid kan juga ada yang pakai ini, Bu. Iya. Maskernya dikaitkan. Ibu juga Iya. melakoni itu. Iya. Itu banyak juga. Iya, Nah, kan banyak dulu, yang iya. saya rasa juga sekarang sudah kembali begitu. Banyak yang pesan-pesan. Sampai masker ya? Masker. Yang ada penggait di belakang, Iya, ada Bu. Saya penggait punya di ada belakangnya. itu. Dan rajutan. Rajutan Oh, juga. iya. Oke. Tapi sekarang lagi orang pakai manik-manik. Lebih keren lagi. Oh iya, banyak juga manik-manik yang punyanya saya. Oke, mungkin yang lainnya juga. Oke, Ibu, kita sudah tidak terasa sampai di penghujung acara ya. Mungkin apa yang Ibu harapkan dengan adanya rajutan ini dan apa pesannya Ibu? Oh iya, tantangan lah. Oh saya belum tanya tentang tantangan lah dalam merajut itu apa, Bu ya? Oke. Sebaiknya ya kita itu membiasakan diri atau belajar merajut. Kenapa? Karena dengan merajut itu kita sehat. Kenapa sehat? Apalagi saat usia lanjut, terutama itu pegawai-pegawai ya, saat pensiun itu gerakan otot tangan itu tanpa kita harus ikuti saran dokter, itu kita sudah melakukan gerakan dengan merajut. Terus menenangkan otak, pikiran, menghilangkan stres. Ya itu ya. Kemudian itu jauh dari gosip. Iya itu ya. Jadi ayolah mulai belajar merajut. Itu pesannya, Bu. Jadi kalau tantangannya di dunia usaha, Ibu? Di dunia usaha tetaplah berusaha dan tetap berkarya. Gitu ya. Meskipun rajutan itu dikatakan
kurang pasaran, tetap maju terus, itu. jangan mundur. Iya. Perkenalkan bahwa rajutan itu is the best. Ya, walaupun mungkin ada persaingan di luar sana ya, Bu, ya. oke. Cocok itu. Biasa, iya temannya punya rajutan, kita juga punya rajutan, ya. Karena rajutan itu keren. Rajutan itu keren. Oke, baik, terima kasih Bu Herlina Mus untuk waktunya di siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk usaha rajutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.